pagi semua anak-anak. Selamat pagi Kak Dewa. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah menolong kita dan berkati anak-anak semua di rumah. Oke. Kita yel-yel dulu yuk kids. Semangat. Ya, kids worship sehat, kuat, cerdas, taat, apalagi Kak Dewa? Cinta Tuhan. Yuk kita semua memuji Tuhan yuk. Semuanya berdiri yuk. Yuk, oke. Ya, good. Sip, mantap. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. One, two, three, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. One, two, three, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua sudah memuji Tuhan dan anak-anak semua sudah ditolong oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa ya sebelum kita lanjutkan Sunday School kita hari ini. Mari kita berdoa. Kak Dewa silahkan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bangun pagi. Kami sekarang mau beribadah, mau berkati kami, ibadah kami dari awal sampai akhir dalam penyataan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai Sunday School kami. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini sudah masuk di bulan baru. Anak-anak ingat nggak? Tahu nggak ini bulan keberapa? Bulan 6. Ya betul. Atau disebut bulan Juni. Oke anak-anak, bulan Mei kita sudah ditolong oleh Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan yang mencukupkan. Dan Tuhan sudah mencukupkan semua kebutuhan kita ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama terus memasuki bulan Juni, berjalan bersama dengan Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang terhebat, Allah yang dahsyat. Yuk, Kak Tari ngajak anak-anak semuanya tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, Yesus yang terkuat dan terhebat. Ya, ya semuanya kita memuji Tuhan. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Sekali lagi ya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Sekali lagi ya. Kuat, kuat yang terkuat, kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar,
memuji Tuhan. Dia Allah yang terhebat, yang terkuat dan tiada tandingannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di hari ini kita bersuka cita memuji Tuhan. Hari ini kita juga terus datang kepadanya untuk menyembah Dia, bersyukur, berterima kasih, yaitu Tuhan Yesus yang selalu mencintai kita. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita setiap hari, seperti air sungai yang selalu mengalir, tidak pernah berhenti. Dan mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersyukur kepadanya, kita menaikkan pujian, kasih-Mu Yesus dalam hidupku, yang terus mengalir, tak pernah berhenti. Kasih yang memberkati hidup kita ya. Ya, kita semuanya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Amen. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru, memberi kekuatan yang baru, memberi kekuatan yang baru. Mari kita bersama bersyukur menyembah Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami semua. Terima kasih. Apa yang menjadi keperluan kami sepanjang bulan Mei, Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Apa yang kami perlu Tuhan tahu. Apa yang kami minta Tuhan dengar. Terima kasih banyak pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Saat kami menangis Engkau tahu. Saat kami berdoa Tuhan mendengarkan. Terima kasih banyak. Semua anak-anak Tuhan pelihara. Semua orang tua Tuhan pelihara. Semua pengasuh dari anak-anak di panti asuhan, Tuhan juga berkati dalam menjaga anak-anak. Pelayanan Kids Worship Tuhan berkati sepanjang bulan ini. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Kami bawa terima kasih kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, siapkan Alkitabnya. Yuk kita taruh Alkitab kita di dada dengan kita menaikkan pujian. Aku mau jadi murid Tuhan. Aku siap belajar firman Tuhan. Aku siap untuk dipimpin Tuhan supaya mengerti apa arti dari firman-Nya. Ya. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang memohon Tuhan menolong kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Pimpin kami semuanya. Hamba-Mu yang mengajarkan kepada anak-anak, kepada semua kami, ditolong oleh Tuhan. Dan semua kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini diberkati, dipimpin untuk mengerti apa arti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kak Tari mau ngajak anak-anak semuanya untuk kita belajar firman Tuhan. Mengajak kita semuanya, ada papa mama atau opa oma yang juga bersama-sama dengan anak-anak untuk kita hari ini belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang dahsyat, yang membangkitkan Tabita. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Oke, Kak Tari akan baca ini ceritanya buat anak-anak semuanya, buat kita semuanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Tuhan Yesus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Di Yope, di kota Yope, ada seorang murid perempuan yang percaya Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan. Namanya adalah Tabita. Dalam bahasa lain atau bahasa Yunani, namanya disebut Dorcas. Tabita ini banyak sekali berbuat baik dan suka memberi sedekah. Tapi waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, dia dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di Lida ya anak-anak, di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang melayani dan baru menyembuhkan Eneas yang sakit. Lida, tempat murid-murid ini tidak jauh, dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang kemari, datang ke tempat kami." Maka cepat-cepat Petrus bersiap-siap dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas
Dan semua janda datang berdiri di dekat Bapak Petrus sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Bapak Petrus, "Ini loh baju yang dijahit oleh Tabita untuk aku. Ini loh Tabita sudah jahit baju untuk aku." Dia beritahu semuanya. Bagaimana Dorcas telah membuat pakaian mereka waktu hidup. Dorcas menjahitnya dan memberikan kepada janda-janda itu. Tetapi Petrus menyuruh mereka semuanya keluar. "Ayo pergi, pergi, pergi." Lalu apa yang dilakukan Petrus? Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian dia berkata kepada mayat itu, "Hei Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, Tabita duduk. Petrus memegang tangan Tabita dan membantu Tabita berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus, orang-orang percaya bersama dengan janda-janda yang tadi sudah menerima kemurahan hati Tabita, yang sudah menerima kebaikan Tabita. Lalu menunjukkan bahwa lihat, Tabita hidup. Peristiwa itu terdengar sampai di seluruh Yope, di seluruh wilayah di mana Tabita tinggal. Dan banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang sudah menghidupkan Tabita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan Tabita. Ya, hari ini kita bersama-sama belajar anak-anak. Di dalam bagian firman Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Anak-anak, kalau kita melihat tadi ceritanya dan mendengarkan, Tabita itu sudah sakit dan gak hanya sakit loh Kak, tapi sampai dia sudah meninggal. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang sudah menerima kebaikan Tabita sedih. Dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus tidak terbatas kuasanya. Sekalipun Tabita sudah meninggal, Bapak Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus diberi kuasa, diurapi Tuhan, diberi kuasa oleh Roh Tuhan untuk datang ke tempatnya Tabita. Dan Bapak Petrus berdoa. Apa artinya? Bapak Petrus meminta Tuhan bekerja, meminta Tuhan menolong, meminta Tuhan memberikan yang terbaik untuk Ibu Tabita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak, Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas kuasanya. Pada saat Bapak Petrus berdoa untuk Tabita, Tuhan mendengarkan, Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui, dan doa Bapak Petrus didengarkan oleh Tuhan. Bapak Petrus berdoa. Ingat, yang membangkitkan bukan Bapak Petrus loh. Bapak Petrus apa? Berdoa. Dan Tuhan Yesus yang bekerja. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama belajar. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan Tuhan tidak terlambat menolong. Tuhan tidak terlambat menolong anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Mari kita bersama-sama hari ini mengingat, anak-anak, doamu, permintaanmu didengarkan oleh
Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang pertama, Tuhan tidak terlambat. Sekalipun waktu itu Tabita sudah meninggal, sebenarnya sudah terlambat. Kalau masih sakit, berdoa, ya Tuhan dengar. Tapi kalau sudah parah banget Tuhan, ya gak bisa. Tapi apa yang terjadi? Waktu Bapak Petrus berdoa, Tuhan dengar. Anak-anak, kalau anak-anak punya kesulitan, anak-anak mengalami kesedihan, anak-anak mengalami persoalan, atau papa mama mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, tidak ada yang terlambat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang terlambat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita katakan, tidak ada yang terlambat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa membangkitkan, Tuhan bisa bekerja menolong kita. Apapun itu Tuhan bisa kerjakan. Anak-anak harus jadi anak yang kuat, imannya kuat, hatinya kuat, untuk tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat, dan kuasanya hebat, terhebat Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Kak Tari dan anak-anak belajar terus mempercayai Tuhan, bahwa kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Kalau kita meminta, kita berseru, Tuhan mendengar, dan Tuhan tahu apa yang diperlukan. Anak-anak yang dikasih oleh Allah, Petrus tidak bisa membangkitkan Tabita, tapi Tuhan Yesus Kristus mendengarkan doanya Petrus. Ayo Kak Tari dan juga anak-anak menjadi pendoa-pendoa. Menjadi pendoa bagi keluargamu, menjadi pendoa bagi orang tuamu dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaannya, mendoakan papa mama dalam hubungannya supaya baik-baik dan rukun selalu, mendoakan guru-gurumu, mendoakan siapa yang sedang Tuhan perlihatkan kepadamu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus yang terhebat. Dan pada waktu kita mendengar, pada waktu kita berdoa, mari ingatlah Tuhan mendengarkan doa kita. Waktu kita mendengar ada orang sakit, jangan diam-diam saja. Seperti Petrus waktu mendengar di sana ada orang yang sakit, dia diberitahu oleh dua orang itu, dia langsung cepat pergi, mau datang, mau mengunjungi. Anak-anak, selama bulan Juni ini, kita akan melangkah berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Ya, kita menikmati bulan Mei bersama dengan Tuhan yang mencukupkan. Bulan Juni kita melangkah bersama dengan Tuhan yang terhebat. Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tuhan yang tidak pernah terlambat. Anak-anak, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Anak-anak, masuki bulan Juni dan katakan kepada mama papa, ayo semangat papa mama, kita masuki bulan baru, bulan Juni bersama dengan Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah terlambat menolong, dan Allah yang terhebat yang bisa melakukan segala perkara. Let's pray kids together with me. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jawaban. Kami percaya Engkau mendengar doa Petrus. Tuhan juga mendengarkan doa kami, anak-anak-Mu. Kalau hari ini ada anak-anak di rumah yang sedang berdoa kepada Tuhan untuk orang tuanya, Tuhan dengar, Tuhan pulihkan hubungan papa mamanya. Kalau saat ini ada anak-anak di rumah yang sedang berdoa meminta kepada Tuhan untuk keperluan sekolahnya, kami percaya Tuhan juga mendengar. Kalau hari ini ada anak-anak yang sedang berdoa kepada Tuhan untuk kesehatannya, kami percaya Tuhan juga mendengar.
Tuhan mendengar doa Petrus dan Tuhan bekerja. Tuhan mendengar doa kami percaya Tuhan juga bekerja. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang bulan Juni ini. Kami mau melangkah, mau hidup, berjalan, menikmati Tuhan yang hebat, menikmati Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami mau terima firman-Mu, kami mau melakukan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, happy Sunday ya. God bless you. Terus cita firman Tuhan. Bye-bye. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami dalam ibadah Sunday School pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah sertai kami dari awal sampai saat ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Berkatilah Kak Tari yang sudah bercerita bagi kami. Berkati dalam hidupnya, keluarganya, pelayanannya. Biarlah Allah terus menambahkan hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa saat ini untuk bangsa negara kami. Kau berkati bangsa negara kami dalam situasi pasca pemilu ini. Biarlah tetap dalam kondisi baik bangsa kami. Masa transisi yang akan berlangsung Kau berkati. Persiapan pilkada yang akan dilaksanakan November juga Kau berkati Tuhan. Biarlah sungguh dalam acara besar bangsa kami ini semua dalam keadaan aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam kondisi bangsa yang sedang daerah-daerah yang sedang mengalami kesulitan, Engkau juga berkati. Ada bencana-bencana yang terjadi, biarlah Engkau menolong warga bangsa kami dalam keadaan baik. Mereka dilindungi, ditolong Tuhan, dijaga oleh Tuhan dalam berkat perlindungan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan Yesus. Engkau juga berkati anak-anak Sunday School. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam hidup mereka, dalam hari-hari mereka Engkau menyertai. Dalam sekolah mereka Engkau berkati. Dalam masa-masa ujian, ulangan, bagi mereka yang akan naik kelas, Engkau juga berkati mereka. Bagi anak-anak yang sudah ulangan, terima kasih Engkau sudah sertai. Kami percaya anak-anak boleh menjadi berkat di sekolah dan boleh menghasilkan hal-hal yang baik di sekolah, menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai. Nama Tuhan dimuliakan oleh anak-anak Sunday School Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anak-anak, berkat orang tua, biarlah beri kesehatan juga dalam hari-hari mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati, pelayanan mereka Engkau berkati, hidup mereka juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk waktu ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syafaat kami juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang sudah mengasihi kami dan menolong kami. Anak-anakku, kembalilah dalam aktivitasmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kamu semua, mulai dari sekarang seterusnya sampai Maranatha. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua sudah selesai ya. Oke, Sunday School-nya Ya, sudah sudah selesai selesai. anak-anak. Puji Tuhan. Anak-anak selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu Selamat hari semuanya ya. Minggu, ya. Oke, kita yel-yel dulu yuk. Kids worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Oke, ingat sekarang Kids Worship kita by Zoom itu kita adakan setiap hari Rabu jam 6 sore. waktu Indonesia Barat dan jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya anak-anak yang mau gabung, kita bersama-sama tunggu dan dengan senang sekali di hari Rabu jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, God bless you. Terima kasih Kak Dewa untuk Terima kasih, Kak Tari. pelayanannya. Bye. Salam, saya mau ada salam. Loma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihimu
sebagai saudara dan dan saling saling mendahului dalam memberi hormat. Makasih. Kasih, bye. Saya mau ya hafalan. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului sebagai dalam memberi hormat. Dadah, Tuhan berkati. Salam, saya mau ayat hafalan. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, shalom. Sore saya akan memberikan ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.